Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya pagi hari ini ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-12. Seperti biasa saya selalu beri tema, dan tema pagi hari ini adalah menggerakkan hati Tuhan dengan hati. Saudara-saudara, saya memilih tema ini, menggerakkan hati Tuhan dengan hati. Saudara, mari kita gerakkan hati Tuhan bukan dengan apapun, bukan dengan uang saudara, karena uang tidak bisa menggerakkan Tuhan. Uang tidak bisa menggerakkan hati Tuhan kecuali hati kita sendiri. Menggerakkan hati Tuhan dengan hatimu. Saudara, mari kita baca firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang, maksudnya ini kemungkinan di rumahnya Andreas atau kemungkinan di rumahnya Petrus. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ayat yang ketiga, ada orang yang datang membawa kepadanya seorang yang lumpuh digotong oleh 4 orang, tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. 4 tempat orang lumpuh itu terbaring. Memang rumah di Israel adalah rumah yang dibangun ada tangga di sampingnya, sehingga orang bisa naik dari sampingnya rumah tersebut. Dan dalam cerita ini mereka bongkar atap lalu menurunkan orang yang sakit itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya begini, saudara, mengapa orang ini, maksudnya Yesus, berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Jadi orang Farisi menganggap Yesus ini manusia biasa, dan mereka mengatakan, bagaimana mungkin engkau manusia biasa mau mengampuni orang? Itu sama dengan menghujat Allah. Ayat 8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkata ia kepada orang lumpuh itu. Nah, sebelum saya lanjut, selalu lihat itu ada kata anak manusia, dan sering orang-orang muslim mengatakan, bagaimana mungkin anak itu atau Allah memiliki anak, karena di sini dikatakan anak manusia atau anak Allah. Nah, saudara, ini adalah konsep orang Yahudi. Mereka tahu bahwa anak manusia ini yang dimaksudkan adalah Allah itu sendiri. Jadi saudara, kita tidak akan mendengar apa kata mereka. Nah, saudara, saya lanjut. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya yang begini. Nah, saya suka. Sampai kita baca sama-sama yang terakhir. 1, 2, 3. Yang begini belum pernah kita lihat. Sekali lagi dengan kuat. Yang begini belum pernah kita lihat. Nah, saya suka dengan kata terakhir ini. Saudara, mari, apa yang saya maksudkan yang dengan yang begini belum pernah kita lihat. Nah, rupanya peristiwa mujizat seperti ini mungkin saja baru pertama kali mereka lihat. Namun yang kedua, saya terjemahkan bahwa yang dimaksudkan dengan yang begini belum pernah kita lihat bisa kita terjemahkan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang belum engkau lihat dalam hidupmu, tapi mari tantang Tuhan dan bilang sama Tuhan, yang begini saya belum pernah lihat. Nah, bagaimana supaya kita bisa melihat yang begini yang belum pernah orang lihat? Nah, sekali lagi, bagaimana supaya kita bisa melihat yang model begini yang belum pernah kita lihat? Sederhana, kembali pada tema saya, menggerakkan hati Tuhan dengan hati. Coba semua bilang,
Menggerakkan hati Tuhan dengan hati, menggerakkan hati Tuhan dengan hati. Untuk menggerakkan Tuhan tidak ada cara lain kecuali hatimu. Hatimu yang bisa menggerakkan Tuhan. Kalau saudara baca seluruh Alkitab, siapapun tokoh-tokoh selalu digerakkan Tuhan itu atau menggerakkan Tuhan itu dengan cara satu, menggerakkan hati Tuhan. Pada waktu kita bisa memberi hati kita, maksudnya, maka Tuhan sendiri yang akan bergerak di dalam hidup kita. Nah, saudara, saya kasih contoh siapa saja di Alkitab yang mampu menggerakkan hati Tuhan. Kalau saudara baca, tentu salah satunya yang ini yang kita bahas dalam Markus pasal 2 ini. Tapi kalau saudara baca dalam Alkitab, ada tokoh-tokoh yang pernah menggerakkan hati Tuhan. Siapa saja? Daud. Kalau saudara ingat pada waktu dia mau dipilih pertama kali jadi raja, dia mau diteguhkan oleh yang namanya Samuel, Nabi Samuel. Saudara, Samuel datang ke rumah Isai, anak dari bapa dari Daud itu, dan ketika dia datang ke situ, saudara tahu bahwa anak-anak Isai itu gagah-gagah, besar-besar. Hanya Daud yang kecil. Jadi waktu mereka pilih, Daud ada di kampung, Daud ada di pengembalaan domba. Dan pada waktu dia cari orang-orang itu, Samuel berpikir, oh ini kakaknya yang besar, gagah, tinggi, perkasa. Lalu dia bilang, ini pasti yang mau diurapi Tuhan jadi raja. Lalu Tuhan bilang, bukan. Setelah dia coba lihat-lihat satu persatu, tidak. Ternyata yang ditemukan Tuhan adalah Daud. Dan saudara dengar ini, apa kata Samuel di dalam kitab itu dikatakan begini, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Saudara tahu yang bisa menggerakkan hati Tuhan adalah Daud. Yang kedua, kalau saudara baca Hana dalam 1 Samuel, kalau saudara baca 1 Samuel pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, cerita mengenai Hana yang bergumul untuk mendapatkan seorang anak bernama Samuel. Di situ dikatakan begini, dan Tuhan telah menutup kandungannya. Perhatikan kata itu. Dan Tuhan telah menutup kandungan daripada Hana. Saudara, saya sering bilang kalau dokter yang tutup masih bisa dibuka oleh Tuhan, tapi kalau Tuhan yang tutup, siapa yang bisa buka? Tapi Hana oleh hatinya, kata Alkitab, karena dia tahun ke tahun, ini merupakan khotbah saya kemarin di dalam pernikahan kakak Jeffrey. Saya bilang bahwa dari tahun ke tahun dia datang pada Tuhan dengan hati yang pedih, dan dia menggerakkan Tuhan untuk bekerja dalam hidupnya. Dimulai dari hati Hana. Jadi sudah 2 tokoh. Yang ketiga, Hizkia. Kalau saudara baca di dalam sejarah Israel, ada seorang raja Israel bernama Hizkia. Tuhan bilang kasih tahu dia, nanti dia sudah mau mati atau dia akan mati. Dan Hizkia berdoa, menangis, menghadap tembok, lalu menangis merata, minta belas kasihan Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan bilang, oke, saya panjangkan umurmu. Jadi saudara lihat 3 tokoh ini, masih banyak tokoh, tapi saya coba angkat. Kalau saudara berkata, bagaimana mungkin saya orang berdosa bisa menggerakkan hati Tuhan? Jawab saya sederhana, 3 tokoh telah membuktikan bahwa mereka bisa menggerakkan hati Tuhan. Dan saya percaya pagi ini orang Nazaret, siapapun yang mengikuti live streaming ini dan mengikuti YouTube saya mau bilang sama saudara, saudara kalau punya hati, hatimu itu mampu menggerakkan hati Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah saudara, karena itu dalam ibadah kita, jangan pernah bermain dengan akal kita, jangan bermain dengan pikiran kita yang kecil. Gerakan Tuhan dengan hati kita. Saudara, ada begitu banyak orang gerakan Tuhan dengan uang, tidak bisa. Gerakan Tuhan dengan sederhana, hatimu. Nah, mari kita lihat. Kalau begitu hati yang model bagaimana? Kalau saya tanya Anda, punya hati? Semua punya hati. Saya jalan dengan 2 hamba Tuhan. Jadi cerita-cerita mengenai penyakit. Lalu saya bilang, ya saya juga. Saya punya hati, saya punya liver, saya punya ginjal. Dan yang paling luar biasa adalah saya punya jantung. Langsung dia bilang, aduh kasihan Bapak ya. Saya bilang, ya. Sebab kalau saya tidak punya jantung, saya tidak punya ginjal, saya sudah mati. Orang berpikir bahwa kalau bicara ginjal, jantung, itu bicara penyakit. Saya sedang bicara tentang saya punya seluruh organ tubuh itu. Anda punya jantung tidak? Saya punya jantung, saya punya hati. Tapi maksud saya begini, hati yang model bagaimana yang bisa menggerakkan hati Tuhan? Kalau kita definisikan hati yang bisa menggerakkan Tuhan, tentu versinya beda-beda.
versi Daud berbeda. Daud itu suka menyembah Tuhan hatinya. Kalau saudara datang kepada Raja Hizkia, hatinya bagaimana? Hatinya penuh penyerahan. Dia bilang, Tuhan tolong kasih saya umur panjang. Jadi hatinya berbeda-beda. Karena itu dari konteks ini kita belajar. Hati dari orang lumpuh ini bersama 4 orang yang menggotong dia. Betul ya? Dalam cerita ini hati daripada orang lumpuh ini dan 4 orang yang menggotong dia. Mari kita lihat hati mereka ini model apa yang akhirnya menggerakkan Tuhan. Padahal kalau saudara baca tadi, dengar ini saya jelaskan lagi singkat. Kalau saudara baca, waktu mereka datang itu ruangan sudah penuh. Kata Alkitab sampai orang duduk di pinggir. Jadi mereka tidak dapat bagian, mereka tidak dapat kesempatan. Yang menarik adalah Tuhan buat mujizat bukan orang yang datang pertama dalam kebaktian itu. Yang Tuhan lakukan justru kepada orang lumpuh ini. Kalau begitu mari kita pelajari sebenarnya hati apa sampai Tuhan lebih tergerak orang yang baru datang tadi daripada orang yang awal-awal datang. Betul ya? Kalau saudara baca, semua orang sudah kumpul, sampai terlalu kumpul banyak-banyak sampai kata Alkitab tidak bisa masuk. Itu sebabnya mereka harus lompat dari atas bumbungan rumah atau dari atas atap untuk turun. Pertanyaan saya, ini hati model apa sampai bisa menggerakkan hati Tuhan? Dan ini yang kita mau tangkap hati Tuhan pagi hari ini. Hati model apa? Mari kita lihat. Hati yang rindu untuk datang berjumpa dengan Tuhan dan mendengar firman-Nya. Saudara, hati yang model bagaimana? Hati yang rindu untuk datang berjumpa dengan Tuhan dan mau mendengar firman-Nya. Saudara lihat ini baik-baik. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah dari Petrus atau Andreas. Maka datanglah, perhatikan ini, orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan kepada mereka. Jadi kalau saudara baca pasal 1, Tuhan baru saja melakukan mujizat demi mujizat, sembuhkan orang sakit, usir setan dan sebagainya, dan mereka sudah dengar tentang Yesus. Dan pada waktu mereka dengar, mereka rindu ketemu orang yang mereka sudah dengar di telinga mereka. Siapa sih Yesus itu? Katanya dia bisa menyembuhkan orang, katanya dia bisa mengusir setan. Saya percaya, saya juga. Maka datanglah orang-orang ini, itu orang lumpuh dan 4 orang ini. Saya mau bilang, rahasia pertama menggerakkan hati Tuhan adalah engkau sendiri harus datang pada Tuhan. Tidak ada cara lain untuk engkau bisa menggerakkan Tuhan kecuali hatimu terpaut dengan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada cara terbaik menggerakkan hati Tuhan kecuali hatimu sendiri datang pada Tuhan dan membuat dia terpaut dengan hatimu. Hizkia datang pada Tuhan, Tuhan berikan dia umur panjang. Hana datang pada Tuhan, Tuhan berikan dia anak bernama Samuel. Apa artinya? Saya meyakini bahwa cara untuk menggerakkan hati Tuhan adalah datang padanya. Saya punya cerita tentang salah satu kakak ipar saya. Saya masih ingat waktu kecil, papa saya sebenarnya tidak setuju. Papa saya marah. Tapi saudara, berjalannya waktu, akhirnya ipar saya ini bisa diterima dan pernah satu kata muncul bahwa ini salah satu anak mantu yang terbaik. Saya juga ketemu ada orang-orang yang maaf, pernikahannya dilarang oleh orang tua. Tapi setelah punya cucu, waktu cucu dibawa kasih cium opa oma, opa yang lagi marah langsung hatinya luluh. Kenapa? Karena pertama anaknya sudah datang, kedua dia suka cucu datang. Bayangkan, anak saja datang ketemu opanya sudah bisa bikin opa pun hati damai. Nah, kita datang bukan pada opa yang selalu berdosa, kita datang kepada Tuhan yang punya hati berbelas kasihan. Kalau Anda datang, itu akan menggerakkan hatinya. Ada amin? Saudara dengar baik-baik, jangan pernah sia-sia Anda berpikir Anda duduk di situ 2 jam, 1 jam setengah menyembah Tuhan, dengar firman, lalu Anda pikir sia-sia. Saya mau bilang tidak ada sia-sia. Kalau engkau datang dengan ketulusan, apalagi datang dengan kerendahan hati, apalagi datang dengan kerinduan yang dalam kepada Tuhan, maka itu akan menggerakkan hati Tuhan. Dan itu saya mau bilang sama saudara,
Sekali lagi, jangan pernah merasa sia-sia ada di dalam hadirat Tuhan. Ada amin. Kalau engkau ada dalam hadirat Tuhan, itu menggerakkan hati Tuhan. Saya kasih contoh. Kalau saudara-saudara lihat ada orang kerja bakti, tetangga kita kerja bakti, lalu saudara pergi, saudara hanya ambil sampah mungkin sepotong, tapi orang itu akan berkata begini, ini tetangga baik. Ini kalau ada apa-apa, anak-anak dengar ya, kalau ada apa-apa di sebelah pergi. Itu bahasa sederhana, hanya karena ada seorang datang bantu kita, padahal bantunya tidak banyak, tapi kita akan berkata, tolong nanti kalau ada acara di sebelah, kotong semua ada di sana. Saya masih ingat kecil-kecil kami itu ada budaya selamat Natal, walaupun masih ada, tapi papa saya selalu ajar begini, setiap kali habis doa jam 12 malam, orang bukan hanya datang kepada kita, tapi papa saya selalu bilang, Osompi lihat itu bapak tua di sebelah, itu ada keluarga Malelak di sebelah kami, dan ada beberapa orang tua, kami punya orang, nanti kita akan jalan sampai Jalan Nangka, itu hanya mau datang. Dan saudara tahu kalau kita sudah datang, maka orang-orang itu akan berkata, hei bapak tua sudah datang, kau tuh belum pergi. Nah lihat, kita datang menggerakkan orang itu melakukan persis sama seperti kita. Dan saya percaya kalau engkau datang serius pada Tuhan, Tuhan tidak akan tenang hatinya. Dia akan melakukan, dia tidak akan membiarkan engkau, tapi dia akan melakukan sesuatu di dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Karena itu jangan pernah sia-siakan atau merasa sia-sia datang pada Tuhan. Yang kedua, hati yang model bagaimana? Hati yang kuat, hati yang teguh menghadapi tantangan. Saudara, Tuhan hanya bisa tergerak atau Tuhan akan tergerak dan bergerak. Saya suka dengan kata ini. Tuhan bukan hanya tergerak tapi bergerak. Saya selalu bilang ada banyak orang tergerak tapi tidak bergerak. Buktinya lihat DPR tuh, dia bilang kita kasihan orang miskin, tapi dia tidak bergerak bantu orang miskin. Nah, Tuhan bukan hanya tergerak tapi dia bergerak. Nah, bagaimana supaya dia bergerak? Dia mau dapat hati yang kedua, hati yang kuat, hati yang teguh menghadapi tantangan. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan, ada orang yang datang dan membawa kepadanya seorang apa? Lumpuh, digotong oleh 4 orang. Saudara, pertama, tantangan pertama, orang ini sendiri lumpuh. Dia mau masuk tidak bisa, dia harus dibantu orang. Pertama dia lumpuh, itu tantangan pertama. Tetapi walaupun dia lumpuh, dia punya semangat untuk ketemu Tuhan, itu luar biasa. Tantangan pertama, kakinya sendiri. Kakinya sendiri tidak bisa bawa dia kepada Tuhan, tapi karena punya kerinduan. Dari mana saya tahu mereka punya kerinduan? Dari teman-teman yang gotong. Pertama, ada kemungkinan dia yang minta, tolong gotong saya datang pada Tuhan. Lalu orang-orang itu berkata begini, yang 4 orang bisa bilang begini, Bu, bisa kita 4 orang, tapi kita sudah datang di KKR itu. Kalau boleh saya sebut, Yesus bikin KKR, penuh. Jadi gotong jendong lu juga percuma. Tantangan. Tapi mungkin orang lumpuh bilang, mari kita pergi saja. Mungkin ada jalan keluar di sana. Mungkin dari si lumpuh. Atau sebaliknya, orang lumpuh itu frustrasi, yang 4 itu berkata, ayo, kalau lu tidak bisa jalan, kami gendong lu. Biar sudah, memang dasar lumpuh yang lumpuh. Lihat, mereka mengalahkan tantangan pertama adalah orang di sekeliling atau diri kita sendiri. Bukankah banyak kali kita menghadapi hati yang tidak kuat, hati yang lemah, karena diri kita sendiri. Kita berkata, memang bepu nasib sebegini. Jadi kalau bepu nasib sebegini, rasanya bepu hidup sampai mati juga begini. Pertama, orang yang tidak bisa memberi semangat kadang diri kita. Yang kedua, orang lain. Mungkin orang bilang, sudahlah, kok dokter bilang, dokter sesuai angkat tangan, lalu bikin apa lagi. Sering kali kita punya hati menjadi lemah karena diri kita sendiri atau karena orang lain. Tantangan yang berikut ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak. Tantangan kedua adalah orang banyak. Sekarang sudah gotong, sudah lawan tantangan pertama yaitu teman, yaitu diri kita. Oke, kita maju. Tapi pas sampai harapan itu hilang karena Yesus tidak lihat mereka.
Ini bukan zaman kaca. Saya bisa lihat tembus di sana. Pada zaman itu, pintu itu benar-benar orang bilang pintu mati. Papan. Atau mungkin besi. Sehingga Yesus tidak bisa melihat siapa di luar sana. Jadi kalau berada di luar, kemungkinan untuk melihat Tuhan, kemungkinan untuk mengalami Tuhan, kemungkinan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan itu kecil, karena Tuhan tidak lihat. Tapi saya tanya saudara, dia berhenti sampai di situ, menyerah, sudahlah pulang, pintu sudah tutup, pintu penuh. Tidak, kata Alkitab, karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap. Jadi mereka, oke, sini tertutup, mari kita naik, itu ada tangga. Mereka lari naik tangga sampai di atas. Semua yang namanya atap itu pasti tertutup. Mereka pikir terbuka, mereka, aduh, tantangan baru lagi, atap tertutup. Tapi saya tanya saudara, menyerah tidak? Mereka bongkar. Yang paling mengerikan adalah setelah bongkar lihat Yesus senang. Tapi saya mau tanya saudara, sekarang tantangannya dari mana? Kembali pada si orang lumpuh. Katanya orang yang bermasalah dengan kaki, maaf, orang yang bermasalah dengan kaki selalu mengalami ketakutan jatuh. Sekali lagi, orang yang mengalami sesuatu di kakinya, entah itu lumpuh, entah dia stroke, maaf, dia takut dengan satu kata, jatuh. Dan yang kedua, dia takut dengan ketinggian. Kenapa? Kalau dia tahu bahwa kalau dia jatuh, dia punya kaki tambah parah. Nah, waktu dia kasih turun dari atas, bisa saja sang lumpuh berkata, sudah, biar beta lumpuh daripada tiba-tiba kosong kasih turun tersalah, beta jatuh tambah parah. Tantangannya makin besar. Tapi apakah menyerah? Tidak. Mungkin sang lumpuh berkata, lebih baik saya jatuh, tapi saya jatuh di kaki Tuhan. Kalaupun saya jatuh di kaki Tuhan. Nah, ini tipe orang bersemangat, orang yang kuat hatinya. Kelihatan tidak ada kesempatan, tapi selalu dia percaya bahwa di kaki Tuhan pasti ada jawaban. Ada amin. Nah, saudara lihat ini. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sudah terbuka. Mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu berbaring. Untuk sampai di kaki Yesus, itu tantangannya luar biasa. Kalau seandainya empat itu putus asa, maka orang lumpuh ini tidak pernah disembuhkan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, kalau engkau putus asa sebagai orang tua, maka anak-anakmu akan menjadi orang yang putus asa. Karena itu jangan pernah putus asa, tetap kuat, tetap semangat. Saya baca sebuah ilustrasi. Saudara pernah dengar ilustrasi terkenal di internet. Sampai terkenalnya beberapa koran-koran besar atau media-media elektronik mengeluarkan ilustrasi ini. Ilustrasi ini berjudul tentang belalang dalam kotak. Jadi belalang dalam kotak ini begini, saudara. Ada satu belalang dimasukkan dalam kotak. Dan ketika dimasukkan dalam kotak, bertahun-tahun, mungkin lama sekali. Satu waktu sang pemilik ini kasihan. Lalu dia melepaskan belalang ini. Semua kita pernah tahu belalang itu kan cara dia lakukan perjalanan ada dua, yaitu terbang, betul ya, sama lompat. Sekali dia buka kakinya, dia bisa lompat sampai di sana. Saya masih ingat waktu kecil saya suka tangkap. Waktu saya tangkap itu dia susah. Lompatannya dia tuh ngeri sekali, luar biasa. Nah, tapi waktu dia keluar, dia bebas, dia aduh bersyukur. Akhirnya saya bisa keluar dan lompat. Dan waktu dia lompat, dia rasa paling hebat, dia lompat paling jauh. Dia ketemu teman-temannya yang ada di hutan sana. Sekali dia lompat lebih jauh dari dia. Sekali mereka lompat lebih jauh dari dia. Lalu dia bilang, kawan sini dulu. Lalu kawannya lompat, setelah lompat dari jauh lalu sampai di dia. Dia bilang, kayaknya si lompatan tidak sama seperti kamu. Padahal kalau lihat tubuhmu, bentuk tubuhmu, umurmu, kayaknya kita tidak beda-beda jauh. Betty beda-beda tipis. Tapi kenapa kamu bisa lompat jauh? Saya kok sudah usaha tidak lompat jauh. Lalu belalang itu bertanya, selama ini kamu di mana? Si belalang yang dalam kotak berkata, saya baru keluar dari kotak beberapa hari ini. Dia berkata, temannya berkata, oh pantas, kamu biasa hanya di dalam kotak itu, sehingga lompatanmu kamu belajar hanya di lompatan kotak itu. Kalau kami suka belajar di hutan, sekali kami loncat tidak ada yang bisa menahannya. Kami lompat dan lompat dan lompat.
Itu yang membuat kami beda dengan engkau. Mungkin saudara berpikir, apa hubungannya dengan kata semangat? Ini rupanya. Dia bilang kadang-kadang kita bukan belalang. Dan tidak ada yang mengkotak kita. Terbukti kita bisa jalan dari rumah sampai gereja. Tidak ada yang bikin kotak dengan kita. Tapi rupanya tanpa sadar kita seperti belalang yang ada dalam kotak. Kotak apa itu? Mari kita lihat kotak-kotak itu. Saya bilang, pertama, kotak itu bicara tentang kegagalan. Tanpa sadar kita bilang kita anak raja di atas segala raja. Kita punya Tuhan yang hebat. Tapi kegagalan telah membuat kita menjadi kotak. Rasanya kita mau langkah ke depan, takut. Saya pernah gagal, bisakah saya maju lagi? Bisakah saya sukses? Kotak pertama adalah kegagalan yang membuat kita patah semangat. Entah doa kita yang gagalkah, entah masa lalu kita yang gagal. Tanpa sadar kita telah menjadi belalang yang dikasih kotak oleh kegagalan. Sudah, lu gagal, lu tidak bisa lagi dan tidak akan pernah maju. Yang kedua, kotak yang membuat kita jadi belalang adalah ucapan. Ucapan orang yang berkata, memang lu ini dari dulu sial. Lu dari dulu ini yang beta tahu di lupung keluarga ini lu paling soe, orang Kupang bilang, paling sial. Kita sering terdengar oleh perkataan orang-orang di sekeliling kita yang mengatakan, kau bukan orang yang layak, kamu bukan orang yang pantas untuk melihat sesuatu dalam hidup saudara. Yang ketiga, cemoohan. Masa lalu. Saya selalu bilang masa lalu membuat orang tak berani melangkah kepada masa depan. Kenapa? Karena kita bagaikan belalang. Masa lalu selalu berkata, lihat ke belakang, toh nenek moyangmu juga bukan orang yang luar biasa. Bagaimana mungkin engkau mau jadi luar biasa? Inilah hal-hal yang membuat semangat kita penolakan. Katanya anak-anak yang tertolak di masa kecil adalah anak-anak yang tidak bisa berkembang dengan baik di dalam kehidupannya. Makanya beberapa orang bilang harus minta ampun kepada anak-anak yang pas mama hamil, mama sebenarnya tidak mau lagi karena anak sudah 8, ini yang ke-9 lagi. Lalu kita bilang, aduh Tuhan, beta sudah mau, capek. Nah, katanya ini adalah anak-anak lahir dari penolakan. Saya juga mengalami anak bungsu saya Cynthia, karena kami berpikir 2 anak cukup. Jadi waktu lahir dia, istri saya dalam tanda kutip tidak bisa menerima dia. Dan kami harus bergumul untuk rasa mindernya. Makanya kami kasih masuk sekolah salah satu di generasi unggul untuk membangkitkan dia punya rasa percaya diri. Saudara lihat bahwa masa lalu membuat seseorang itu tidak berani bersemangat, bergairah untuk kehidupan yang ada di depan dia. Lalu mana lagi? Dan masih banyak kerap lagi yang menjadi alasan kotak-kotak kita. Tapi mari lihat kata firman Allah. Apa kata firman Allah? Kenapa dia berkata tetap kuat? Mengapa harus tetap kuat? Why be strong? Tiba-tiba saya bisa bahasa Inggris. Kuat. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut apa? Jangan gemetar. Ini kata siapa? Kata Tuhan. Mengapa Tuhan bilang jangan takut, jangan gemetar? Yang saya pakai bahasa tadi, hati yang kuat. Mengapa hati harus kuat? Karena ini dia katakan, sebab Tuhan Allahmu, dia yang akan berjalan menyertai. Mengapa kita tidak boleh hilang semangat? Karena tadi 4 orang menyertai sang lumpuh semangat, saya pasti sembuh. Ini kata Alkitab, bagi orang yang semangat Tuhan menyertai dia. Kalau 4 orang yang tadi menyertai orang lumpuh saja ada mujizat, apalagi Tuhan yang menyertai. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan suka menyertai orang yang bersemangat, punya naluri berperang, punya naluri semangat untuk berjuang. Bukan orang yang klepek-klepek alias mudah menyerah. Lalu dia katakan apa lagi? Ia tidak membiarkan engkau. Orang-orang yang memiliki hati yang kuat menghadapi tantangan, tetap semangat, tetap berharap pada Tuhan adalah orang-orang yang Alkitab berkata, Tuhan tidak akan membiarkan dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang patah semangat,
Anda harus sadar bahwa jangan, karena Tuhan berencana menyertai saudara. Dan yang ketiga, dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara, manusia kadang-kadang kita kecewa, tapi jangan pernah kita kehilangan semangat, karena Dia bilang kuatkan dan teguhkan. Artinya tetap kuat hatimu. Hati yang kuat, Tuhan berjanji Dia yang menyertai. Kalau Dia yang menyertai, siapa lawan kita? Ada amin. Saya suka Amsal. Saya cari satu ayat yang lebih saya suka, tapi sudahlah saya ambil ini saja. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat, berkatakan kata ini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sekali lagi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sebenarnya bukan masalah dalam penderitaan, tapi semangat itulah yang menolong orang yang menderita. Kalau orang itu menderita, harus dia punya satu kata, semangat hidup. Kalau tidak punya semangat hidup, atau yang tadi saya bilang hati yang kuat, maka tanpa persoalan pun saudara bisa jadi orang mati. Saya cari-cari itu ayat tadi. Yang saya paling suka adalah katanya di dalam Amsal 1, saya cari setengah mati tadi, tapi dia bilang orang yang tidak bersemangat itu katanya dia sudah dekat kubur. Saya coba-coba cari itu ayat, tidak dapat. Tapi maksud saya begini, orang itu tidak bisa bebas dari penderitaan, tapi orang bisa menang atas penderitaan. Caranya adalah tadi memiliki hati yang kuat, yang dalam bahasa ini dikatakan memiliki semangat. Orang yang punya semangat, yang bisa hadapi penderitaan. Jadi kalau Anda tidak punya semangat, tidak heran ada orang bilang, kok gara-gara itu saya dibunuh diri. Pernah saudara dengar cerita-cerita, ternyata masalahnya mungkin sepele. Orang bilang, kok hanya itu saja dia bunuh diri. Kan ini yang kita bilang, penderitaan kalaupun besar tapi punya semangat itu lebih tertolong daripada Anda tidak punya semangat sama sekali. Kan sering kita bilang, nah kok gara-gara cinta saya lompat dari jembatan Liliba. Mungkin bagi saudara itu bukan penderitaan, bagi dia penderitaan, tapi bagi saya semangat itu yang penting. Kalau semangat Anda, dia bilang kamu kuat mengalami penderitaan. Kita ini kan rata-rata tidak kuat dalam penderitaan. Sakit baru sedikit kita bilang Tuhan rasanya ambil sebetulnya tepung hidup. Rata-rata kita. Kalau sakit terlalu banyak kita panggil anak cucu sudah kalau bagi-bagi warisan. Karena kayaknya napas di ujung sini. Padahal kita tidak mati-mati. Saya sudah ketemu beberapa orang yang saya doakan, Bapak besu lebih baik mati. Beta semua nyerah Pak. Sudah besu mati nih Pak. Tapi saya masih ketemu sampai hari ini, masih bilang salam Bapak. Kalau begitu satu kata, semangat. Bilang semangat untuk diri saudara. Maka dia bilang, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang kalau sudah semangat patah itu, saudara mau nasihat pakai firman kah? Yesus turun dari langit itu sudah bisa. Saya ketemu ada orang yang berkata, sudahlah buat apa doa lagi Bapak ya? Doa itu percuma. Anda patah semangat, Anda sedang berbahaya. Kalau Anda dalam titik ini, Anda bukan orang yang punya hati kuat. Bagaimana Anda bisa menggerakkan hati Tuhan kalau Anda patah semangat? Ada amin. Hidup ini penuh tantangan, tapi teruslah bersemangat. Pertama, karena kita menyertai ada Tuhan, dan yang kedua, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Nah, yang ketiga, hati yang bisa menggerakkan Tuhan menurut catatan ini, menurut cerita ini adalah hati yang percaya penuh kepada kuasa Tuhan. Hati yang percaya penuh pada apa? Kita akan semua selesai. Ketika Yesus melihat iman mereka, siapa iman mereka? Saya tanya saudara, ini iman siapa ini? Menurut catatan ini, menurut cerita ini, orang lumpuh. Kata mereka itu lebih dari satu. Berarti bukan hanya orang lumpuh imannya, 4 orang itu, kalian semua ini imannya hebat, bagus sekali.
Dari mana saya tahu imannya hebat? Tadi saya bilang, tantangan dihadapi. Ada penuh, naik ke atas. Naik ke atas, kasih turun. Wow, ada saja akalnya. Kasih turun itu akal. Saya mau bilang sama saudara, orang yang percaya Tuhan, selalu Tuhan kasih akal. Makanya kan kadang-kadang ada orang bilang gini, Bapak, beheran. Pada waktu kita sudah tidak ada jalan keluar, selalu tiba-tiba tuh Tuhan kasih kita ide-ide. Pernah saudara ada di titik ini? Bingung, tidak tahu bagaimana, tiba-tiba Tuhan kasih ide. Ini yang Alkitab bilang, iman itu selalu Tuhan kasih ide. Untuk saudara sadar bahwa yang poin ketiga tadi saya bilang, hati yang percaya penuh. Ketika saudara percaya, ada saja solusi-solusinya. Saya yakin waktu mereka percaya, makanya sudah tenang, bawa saja, pasti ada solusinya. Iman melahirkan solusi. Makanya sampai di situ jalan tertutup dong, naik ke atas. Orang yang punya hati percaya penuh pada kuasa Tuhan, selalu ada solusi dan jalan keluar. Korintus mengatakan pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, karena Dia Allah yang setia, Dia akan memberikan engkau jalan keluar. Jadi kalau orang bilang dia beriman tapi tidak mendapatkan solusi dalam hidupmu, saya ragu bahwa Anda percaya Tuhan atau tidak. Kami harus bergumul karena laptop yang kami gunakan selama ini laptop kantor FKUB. Saya harus mau terbuka setelah Tuhan menjawab doa kami. Oh, saya begini saudara, saya pikir-pikir laptop ini harga sekitar 8 juta. Saya sudah cek, sampai saya bawa Novi, saya bawa Pak Ajep, saya bawa Jenny, maksudnya supaya orang tidak lihat saya pemuka terus. Saya pergi tanya, saya lihat di situ hampir 8 juta. Karena saya pikir dolar turun pasti turun. Saya bawa Jenny lagi, saya bilang Lupi tanya lagi. Bapak dari jauh saja, karena dosa tahu ini orangnya hanya tahu tanya saja. Kalau anak saya turun, harganya mesti sama. Lusanya saya bawa pendeta aja, saya bilang Lupi gila kakak, pergi gila tanya. Karena kalau dia lihat saya panas, dia bilang ini dong sama semua. Tanya lagi, harganya masih sama. Tiba-tiba Tuhan kasih saya ide. Dan ide itu saya simpan ya, saya tidak mau bagi. Intinya saya ada ide dan saya coba buat ide itu. Saudara tahu berkat itu dapat lebih daripada apa yang saya doakan. Dan hari itu laptop itu ada di situ. Selalu ada ide, bukan ide yang jahat ya. Ini beda, ini ide dari Tuhan ya. Ada ide-ide jahat bilang mau tunggu macam-macam benar dulu lihat. Bete perlu di tikungan, bukan itu maksud saya. Tapi maksud saya begini, coba lihat, iman itu selalu ada ide. Ada amin. Iman juga selalu memunculkan harapan. Bagaimana saya tahu bahwa mereka punya harapan? Tadi itu sudah tertutup jalan, kasih naik, kemungkinan orang ini jatuh itu besar. Ini kan orang lumpuh, tidak bisa bergerak. Nah, Anda bisa bayangkan kasih turun itu bisa saja putus tali. Saya tidak tahu yang lumpuh itu beratnya bagaimana. Tapi kalau dia badan besar, tali bisa putus. Lo ambil tali dari mana? Tapi saya tidak mau tahu itu. Yang saya belajar adalah iman menimbulkan harapan. Orang lumpuh itu sudah bertahun-tahun, mungkin saja sudah ulang-ulang dia cari tabib. Tapi karena dia dengar, ini kayaknya Yesus ini beda. Kalau dia jamaah, ini beda. Iman bukan hanya memberi kita solusi, tapi iman selalu membuat kita penuh pengharapan. Ada amin. Ada amin. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata dia kepada orang lumpuh itu. Kalau saudara baca itu lagi, dia bilang, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kenapa butuh iman? Karena iman selalu saya bilang, yang ini, yang paling penting saudara dengar. Karena imanlah yang dapat melakukan sesuatu selangkah lebih maju dari otakmu. Iman itu membuat Anda dapat maju selangkah dari otakmu. Yang namanya gereja itu bukan
Yang namanya bikin gereja itu bukan seperti bikin perusahaan. Kalau perusahaan dia bikin satu perusahaan besar karena dia punya omset besar, itu dia. Sehingga kalau dia rasa dia punya omset sebesar, dia bilang kembangkan perusahaan, maka dia punya modal untuk bikin perusahaan besar. Beda dengan bikin gereja. Gereja itu sudah tidak punya modal, tidak punya uang, tapi mimpi kita besar. Saudara masih ingat waktu COVID, saya umumkan untuk kita bobol ini, dan itu Bapak Min ada di belakang. Saya tanya Bapak Min, berapa? Sekian. Saya dengar itu angka dari Bapak Min, saya pikir wow, itu besar sekali. Tapi saya mau bilang sama saudara, setelah kita selesai ini masih ada dana yang cukup untuk kita bisa beli hal-hal lain. Dari mana itu? Dari iman. Iman bukan hanya membuat kita ada solusi, iman membuat kita ada harapan, tapi iman membuat apa yang tak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, orang yang tidak punya iman, dengar baik-baik, orang yang tidak punya iman, Anda akan sampai pada titik terbatas Anda, dan pada waktu Anda mentok dengan keterbatasan Anda, itu yang disebut, atau itu yang melahirkan apa yang disebut dengan stres dan depresi. Dengar baik-baik, orang yang tidak punya iman, dia akan sampai pada titik mentok. Oh iya, tidak bisa lagi. Maka lahirlah apa yang disebut dengan stres dan depresi. Kenapa? Kan memang tidak bisa lagi. Tapi kalau orang beriman, dia tahu ini tidak bisa, ini hanya melahirkan depresi. Tapi karena dia percaya Tuhan, dia melompati apa yang dianggap tidak terbatas ini. Kayaknya ada yang tidak mengerti. Saya tidak tahu lagi menjelaskan. Saya sudah mengerti ya? Mengerti ya? Kalau iman itu begitu, kita menabrak tembok batasnya. Tapi pikiran manusia itu tidak bisa tabrak. Makanya orang pikir-pikir, tidak mungkin. Makanya omong-omong sendiri itu gara-gara dia mentok di tembok itu. Tapi kalau engkau tidak mau stres, depresi, engkau harus pakai satu kata, iman. Waktu orang Israel mau menyeberang laut Teberau, itu kalau bukan iman, saudara tahu, mentok, ini laut. Bukan kali Oeba. Kalau Oeba ambil motor satu sedot-sedot habis. Itu laut. Lu pakai motor sudah belum sedot. Tak usah laut jauh-jauh, tak usah laut Pasifik. Laut Oeba saja lu sedot. Tidak bisa. Nah, ini yang saya bilang, kalau yang namanya pikiran manusia stres. Orang stres, makanya orang Israel bilang gini. Ini kami sumati. Ini pasukan Mesir di belakang. Di depan laut Teberau, mati kita. Itulah yang saya bilang terbatas, stres. Tapi ketika iman berlangsung, itulah yang Tuhan buka. Yang tidak mungkin itu, laut Teberau tidak mungkin terbuka kan? Tapi karena iman itu terbuka. Makanya Tuhan bilang sama Musa, angkat tangan, angkat tongkat, terbuka. Nah, pertanyaan saya, apakah tongkat ini buka? Tidak. Di balik tongkat yang diangkat itu ada percaya Musa pada Tuhan. 5 roti 2 ikan, nyambung tidak? Nyambung tidak? 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000, nyambung tidak? Tidak. Kalau saudara tidak ada iman, itu yang saya bilang stres. Mana mungkin? Jangankan 5 roti 2 ikan. Kemarin Bapak dan Ajay bilang, Bapak waktu kami lihat orang-orang datang, kita pikir ini makanan tidak cukup. Saya bilang tenang saja, Ibu Gembala selalu atur dan cukup. Bukannya cukup saja, yang bantu-bantu juga bawa sedikit 1-2 kantong. Mengerti? Tuhan ingin kita langkah satu langkah lebih maju, yaitu iman. Kalau tidak punya iman, siap-siap untuk stres, siap-siap gila. Tapi karena kita masih punya iman, kita percaya Tuhan masih ada. Ada amin. Kalau Tuhan masih ada, kita masih punya pengharapan besar. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saya tutup dengan poin yang terakhir. Ini hati yang paling puncak. Hati yang bisa menggerakkan Tuhan. Hati yang model bagaimana? Agak berlebihan kalau saya menggunakan kata ini. Hati yang bersih, alias hati yang terbuka kepada Tuhan. Ayat 5b bilang begini,
dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Orang Israel punya kepercayaan semua penyakit, semua bencana itu karena dosa. Walaupun saya mau bilang tidak semua karena dosa ya. Saya hanya mau coba bawa latar belakang Yahudi dulu. Orang Israel percaya bahwa apapun yang terjadi itu karena dosa. Dan saya yakin ini orang berdosa. Karena Tuhan bilang ampuni dosa. Tuh aku setelah mengampuni. Ini bukan penilaian dari saya. Kalau saya menilai seseorang di antara jemaat, saya bisa salah. Tapi kalau Tuhan bilang aku ampuni dosamu, saya percaya ini orang berdosa. 100% ini orang berdosa. Sakitnya karena dosa. Makanya Tuhan bilang dosamu sudah diampuni. Dalam kematahuan Tuhan, dia tahu ini orang ini berdosa. Saya kasih tahu saudara, kalau cek-cek ini hidup lurus tidak apa. Tapi kalau cek-cek lalu Tuhan bilang lu ada bengkok sedikit, lebih baik rendah hati. Kalau tidak, lu pun doa model apapun tidak bisa menggerakkan Tuhan. Cek baik-baik hatimu. Kalau sampai hantaman penyakit, hantaman apa, teguran tidak bisa menyadarkan saudara, hatimu terlalu keras. Dan hati yang keras itu tidak akan pernah bisa melembutkan hati Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan sudah pakai teguran yang paling keras untuk menyadarkan bahwa engkau tidak punya hati bersih, yaitu hati berdosa, dan engkau tidak bisa lembutkan hati untuk buka hati dan bilang yes, saya salah Tuhan, maka hati yang keras itu juga akan mengeraskan hati Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau hatimu terbuka dan lembut, mungkin ada kesempatan engkau menggerakkan hati Tuhan. Dan ini orang telah menggerakkan hati Tuhan dengan berkata yes, saya salah. Saya suka dengan seorang bernama Raja Daud. Pokoknya saudara baca Raja Daud. Makanya sampai hari ini Tuhan Allah pilih Yesus dari keturunan mana? Raja Daud. Padahal ada Raja Salomo, ada Raja Hizkia, ada banyak Raja Israel. Tapi kenapa dikatakan oleh Alkitab, bahkan oleh Tuhan sendiri, Yesus itu dari keturunan Daud? Banyak pakar bilang begini, karena Daud itu punya hati yang selalu terbuka dengan Tuhan. Dia bukan orang sempurna. Dia pernah jatuh dengan Batseba. Tapi membuat Tuhan suka dengan Daud karena hatinya lembut sama Tuhan. Bukan kepala batu. Waktu dia jatuh dalam dosa, Nathan datang dan Nathan bilang begini. Karena Nathan takut omong dengan raja, mungkin Nathan sindir-sindir. Nathan bilang kepada Daud, Bapak Raja, saya punya cerita. Apa itu? Jadi begini, ada raja satu ini, atau ada orang kaya satu ini, dia punya lembu, domba banyak sekali. Lalu Daud dengar, lalu apa Nathan? Iya, tapi satu kali dia jalan-jalan, dia ketemu orang miskin punya domba. Lalu dia suka itu domba. Lalu dia bilang sama orang miskin itu, kasih itu domba. Padahal itu domba terbaiknya orang miskin itu. Lalu apa yang jadi? Yang jadi adalah dia paksa ambil sang orang kaya. Lalu Daud marah. Daud bilang, kurang ajar. Siapa itu dia? Kasih tahu dia, panggil dia. Daud marah. Lalu Nathan bilang, kau orangnya. Kau telah mengambil istri terbaik dari panglima perang. Daud nangis. Daud bilang, Tuhan, beta salah. Saudara, dosa ini bukan bicara besar atau kecil. Allah tidak pernah murka yang terlalu dahsyat kepada orang yang berdosa paling besar. Yang Allah murka adalah sudah tahu kita berdosa, tapi kita tidak mengakuinya. Yang bisa menggerakkan hati Tuhan adalah hati yang terbuka dan bilang, saya berdosa. Kita nilai, Tuhan suruh habok ulang-ulang, hantam ulang-ulang.
keras hati. Saudara ingat cerita apa? Firaun itu Tuhan sudah kasih apa? Tulah 1, tulah 2, tulah 3, tulah 4, tulah 5, tulah 6, tulah 7, 8, 9. Tidak bisa melembutkan hati Firaun sekalipun. Akhirnya tadi saya bilang, bukan hanya hati Tuhan tidak bisa lembut, hati Tuhan juga makin keras. Dan saudara tahu akibatnya apa? Firaun mati. Saya mau bilang sama saudara, kalau mau melembutkan Tuhan, lembutkan dulu hatimu. Kalau mau lembutkan Tuhan, lembutkan hati kita dulu. Hati kita kalau lembut, saya percaya Tuhan itu lembut. Teman-teman pendeta selalu mencap saya sebagai pendeta yang cukup keras di NTT. Tapi saya selalu bilang mereka begini, sebenarnya tidak. Yang namanya pendeta jadi adat tidak pernah keras. Tapi salah satu sifat kami atau sifat saya prinsipnya, saya bilang kalau orang keras dan beta lebih keras. Maka cara untuk bisa lembutkan yang namanya pendeta jadi aduh sederhana. Lembutlah dengan saya, maka saya akan lebih lembut dari Anda. Mengerti? Saya coba pelajari ini hidup. Saya coba gambarkan dengan Tuhan. Tuhan model kita. Semakin kita lembut sama Tuhan, hati Tuhan itu lebih lembut dari yang namanya pendeta jadi aduh. Tapi kalau lu mau keras tuh, lu mau keras, lu mau kapal batu, beta lebih kepala batu. Tuhan lebih kepala batu, saudara. Karena itu saya selalu bilang, lebih baik jangan kepala batu. Kalaupun bilang kepala batu, bilang Tuhan, dulu memang saya kepala batu, sekarang ambil saya pembatu dari kepala saya. Sekali lagi, kalau saudara kepala batu bilang sama Tuhan, Tuhan saya kepala batu, ambil saya pembatu. Sebab kalau saudara tidak bilang ambil saudara pembatu, Tuhan ambil saudara pun kepala. Pilih sudah, Tuhan ambil itu batu di kepala atau Tuhan ambil kepala dan tinggalkan batu tetap di kepala. Mengerti maksud saya? Yaitu bicara teguran keras. Saya tahu ini pagi tidak enak di poin terakhir, tapi ini cara orang lumpuh itu menggerakkan Tuhan. Dan mari kita pakai cara ini, bahwa kita tidak ada yang sempurna, kita orang berdosa. Yang kita perlu lakukan adalah mengakui dan biar Tuhan mengampuni. Pada waktu Tuhan mengampuni, hatinya menjadi lembut atas kita. Pada waktu hatinya lembut, dia pasti bekerja turun tangan untuk kita. Kasih tepuk tangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, saudara.